Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup keuangan publik. Keuangan publik berkaitan dengan pengelolaan pendapatan, pengeluaran, dan utang pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup keuangan publik meliputi, yaitu yang pertama, pendapatan negara yang bersumber dari pendapatan seperti pajak, retribusi, dan penerimaan non-pajak. Kemudian pengeluaran negara, belanja yang dilakukan pemerintah baik untuk operasional, pembangunan, subsidi, dan pembayaran utang. Kemudian pinjaman dan utang publik, yaitu termasuk pengelolaan utang luar negeri maupun domestik untuk membiayai defisit anggaran. Kemudian anggaran pendapatan dan belanja negara, instrumen keuangan untuk merencanakan dan mengelola aktivitas ekonomi pemerintah. Kemudian distribusi kekayaan nasional, yaitu alokasi anggaran yang adil untuk mengurangi ketimpangan sosial. Kemudian efisiensi dan efektivitas, yaitu berupaya mencapai hasil yang optimal dalam penggunaan sumber daya publik. Kemudian materi yang kedua, tugas negara dalam perekonomian. Dalam perekonomian, negara memiliki tugas yaitu yang pertama, stabilisasi ekonomi yang menjaga kestabilan harga dan nilai tukar mata uang. Kemudian distribusi pendapatan yang mengurangi kesenjangan ekonomi melalui kebijakan perpajakan, subsidi, dan program kesejahteraan sosial. Kemudian alokasi sumber daya yang membiayai sektor-sektor strategis yang tidak menarik bagi swasta seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kemudian regulasi dan pengawasan yang mengatur pasar untuk menghindari monopoli dan praktik curang, serta melindungi konsumen dan pelaku usaha. Kemudian pendorong pertumbuhan ekonomi yang melakukan investasi di sektor-sektor yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian materi yang ketiga, perbedaan pengelolaan keuangan oleh institusi pemerintah dan non-pemerintah, yaitu terbagi beberapa aspek. Aspek yang pertama, yaitu sumber dana. Di dalam institusi pemerintah, itu seperti pajak dan pinjaman. Kemudian, di dalam institusi non-pemerintah, itu seperti penjualan barang, jasa, investasi, maupun donasi. Kemudian, aspek selanjutnya, tujuan pengelolaan pemerintah. Di dalam institusi pemerintah, itu seperti kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Dan di dalam institusi non-pemerintah, itu seperti keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Kemudian aspek regulasi pemerintah. Di dalam institusi pemerintah, itu diatur oleh undang-undang dan aturan negara. Dan di dalam institusi non-pemerintah, itu tunduk pada hukum bisnis. Kemudian aspek akuntabilitas pemerintah. Di dalam institusi pemerintah, bertanggung jawab kepada publik melalui audit negara. Dan di dalam institusi non-pemerintah, yaitu bertanggung jawab kepada pemilik saham. Kemudian aspek pengawasan keuangan. Di dalam institusi pemerintah, itu diawasi oleh lembaga seperti KPK. Dan di dalam institusi non-pemerintah, itu diawasi oleh auditor internal ataupun eksternal di swasta. Kemudian aspek yang selanjutnya, penyusunan anggaran pemerintah. Di dalam institusi pemerintah, itu berdasarkan APBN maupun APBD, melibatkan proses legislasi. Dan di dalam institusi non-pemerintah, itu berdasarkan rencana bisnis yang fleksibel. Dengan pemahaman ini, pengelolaan keuangan di kedua jenis institusi memiliki peran dalam mendorong pembangunan ekonomi secara keseluruhan.